Selamat malam, saya Himan Fajar Izzuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan pembuatan gerbang logika dengan menggunakan program Omron-Chex Programmer. Jadi pada kali ini saya akan mensimulasikan gerbang logika AND, gerbang logika OR, NAND, NOR, XOR, dan XNOR dengan masing-masing gerbang logika memiliki 4 buah input. Jadi yang pertama bisa kita lihat, yang pertama saya akan membuat gerbang N, di mana pada gerbang N ini kita akan membuat 4 buah input A, B, C, D dengan output Y. Jadi yang pertama kita akan membuat 4 buah kontak. Di sini kita tuliskan input yang pertama yaitu input A, kemudian input B, kemudian input C, setelah itu input D. Dan juga untuk outputnya kita gunakan coil untuk address-nya kita namai Y. Setelah jadi, kita bisa jalankan simulasinya. Setelah selesai terdownload, bisa kita lihat sebelumnya pada tabel logika gerbang N ini, gerbang logika N outputnya hanya akan bernilai 1 atau aktif ketika semua 4 inputnya bernilai 1 atau diaktifkan. Jadi bisa kita lihat pada kali ini keempat input masih bernilai 0 atau non-aktif. Kemudian apabila kita aktifkan salah satu saja masih tidak akan bisa. Tapi apabila keempat inputnya kita beri nilai 1 atau kita aktifkan, maka output Y akan bernilai 1 atau aktif. Baiklah, untuk gerbang N 4 input sudah kita jalankan. Kemudian yang kedua adalah gerbang OR. Jadi untuk gerbang OR ini kita berhentikan dulu simulasinya. Setelah itu, setelah kita membuat lembar kerja untuk gerbang OR, di sini saya akan membuat kontak 4 buah kontak sesuai dengan 4 buah input. Input pertama yaitu input A, kemudian yang kedua adalah input B, yang ketiga input C, kemudian input D. Setelah itu kita masukkan outputnya yaitu Y. Jadi seperti ini simulasi untuk gerbang OR. Untuk 4 buah kontak kita pasang secara paralel, sedangkan untuk yang gerbang N tadi kita pasang secara serial. Kemudian kita lihat pada tabel kebenaran gerbang logika OR 4 input ini, output Y akan bernilai 1 apabila salah satu dari keempat input A, B, C, D ada yang bernilai 1. Kemudian output Y akan bernilai 0 apabila semua input bernilai 0. Kemudian kita jalankan. Bisa dilihat di sini keempat buah input bernilai 0 sehingga output Y akan bernilai 0. Tapi apabila saya mengaktifkan salah satu input yaitu misal input B, maka output Y akan menyala. Sini saya coba
mengaktifkan semua, output Y masih tetap menyala. Kemudian saya matikan salah satu, maka output Y masih tetap akan menyala. Baiklah, cukup untuk simulasi gerbang OR. Kemudian untuk gerbang logika NAND. Jadi untuk gerbang logika NAND ini, kita buat lembar kerjanya kembali. Untuk gerbang logika NAND ini ada dua cara. Cara pertama yaitu gerbang logika NAND. Cara yang paling mudahnya adalah untuk memberi invert atau nilai kebalikan dari outputnya. Jadi bisa dilihat pada gerbang logika NAND ini adalah kebalikan dari gerbang logika AND, di mana pada gerbang logika NAND ini output Y akan bernilai 1 apabila dari keempat input ini salah satu ada yang bernilai 0 atau nonaktif. Tetapi output Y akan bernilai 0 apabila semua input bernilai 1 atau aktif. Jadi kita bisa lihat di sini saya menggunakan rangkaian dari gerbang logika AND, tetapi untuk output Y akan saya beri inverter atau saya beri NOT. Kemudian kita jalankan. Bisa dilihat ketika semua input bernilai 0, maka output Y akan menyala. Tapi apa bila semua input saya masukkan? Maka output Y akan mati. Baik, ini yang cara pertama. Kemudian yang cara kedua adalah menggunakan rangkaian dari gerbang logika OR. Tapi pada gerbang logika OR ini yang kita inverter atau kita balikan bukan dari outputnya tetapi dari inputnya. Jadi keempat inputnya kita invert semua. Setelah itu bisa kita run. Bisa dilihat ketika input close contact ini artinya dia adalah bernilai 0. Kemudian apabila saya berikan nilai 1 atau saya tutup, maka pada output juga tidak akan menyala atau bernilai 1. Baiklah, cukup untuk simulasi pada gerbang NAND. Kemudian kita akan mencoba simulasi yang berikutnya, yaitu simulasi untuk gerbang logika NOR. Sini kita namain NOR. Nah, jadi sama seperti gerbang NAND, pada gerbang NOR, di sini bisa digunakan dengan dua cara, yaitu dengan cara menggunakan rangkaian dari gerbang AND dan OR. Jadi di sini saya yang pertama akan mencoba yang lebih sederhana adalah menggunakan gerbang OR. Nah, saya lihat pada gerbang OR ini dari tabel gerbang NOR bisa dilihat output Y hanya akan bernilai 1 apabila keempat buah input ini bernilai 0 atau nonaktif. Sedangkan output Y akan bernilai 0 hanya apabila salah satu dari input bernilai 1. Hanya salah satu input bernilai 1 minimal. Kemudian kita kembali ke program. Di sini pada output Y gerbang NOR akan saya beri invert. Untuk cara pertama dengan menggunakan rangkaian gerbang OR. Bisa dilihat ketika semua gerbang bernilai 1, maka outputnya
maksudnya ketika keempat buah input ini bernilai 0, maka output akan menyala. Tetapi apabila salah satu saya berikan nilai 1, maka output ini akan nonaktif. Sama juga apabila semua input saya berikan nilai 1, maka output tetap akan bernilai 0 atau nonaktif. Baiklah, ini yang cara pertama. Kemudian cara kedua adalah menggunakan rangkaian dari gerbang AND. Ini adalah rangkaian dari gerbang AND. Tetapi untuk menggunakan rangkaian dari gerbang ini, keempat buah input akan kita beri invert atau kita balikan. Setelah itu kita jalankan. Nah, bisa dilihat di sini artinya adalah keempat buah input ini bernilai 0, tetapi pada outputnya dia akan bernilai 1. Kemudian apabila salah satu saya buka atau saya berikan input ini bernilai 1, karena dia adalah input close contact, jadi saya buka, maka output akan mati. Begitu pula bila semua inputnya saya buka atau saya beri nilai 1. Baik, cukup untuk simulasi gerbang NOR. Lalu kita lanjutkan ke gerbang logika selanjutnya, yaitu gerbang logika XOR. Di sini gerbang logika XOR 4 input bisa dilakukan dengan menggabungkan satu buah gerbang XOR dengan dua buah input sebanyak 2 kali. Kemudian kita gabungkan menjadi satu dari kedua buah output sebelumnya menjadi input untuk gerbang logika XOR yang selanjutnya. Bisa kita langsung coba di program. Nah, di sini saya akan membuat input untuk gerbang XOR yang pertama. Kemudian kita beri outputnya Y. Maaf. Nah, ini sudah jadi untuk gerbang XOR kita yang pertama. Maaf. Nah, ini adalah gerbang XOR kita yang pertama dengan input AB. Setelah itu kita buat untuk gerbang XOR yang kedua. Tapi inputnya kita rubah menjadi input CD.
Ini untuk input CD sudah kita buat, yaitu gerbang XOR yang kedua. Setelah itu kita copy, kita paste. Di sini untuk dua buah inputnya akan kita gunakan adalah output dari gerbang XOR pertama dan kedua, yaitu Y dan X. Jadi di sini saya akan menggunakan input Y, kemudian di sini ada input X. Begitu juga yang di sini. Ini adalah X. Setelah itu outputnya kita ganti. Kita namai Z. Nah, di sini sudah jadi gerbang XOR dengan 4 buah input A, B, C, dan D. Dan outputnya adalah kita namai dengan output Z. Di sini kita jalankan. Nah, kemudian kita lihat pada tabel. Pada gerbang XOR ini dia akan bernilai 0 ketika semua inputnya bernilai 0 atau semua inputnya bernilai 1. Tetapi dia akan bernilai 1 apabila jumlah input yang bernilai 1 ini yaitu bilangan ganjil. Jadi bisa dilihat dari 4 buah input ini yang bernilai 1 hanya ada 1, yaitu bilangan ganjil. Kemudian di sini juga output akan bernilai 1 apabila jumlah input bilangan 1 adalah 3. Gitu. Tetapi apabila jumlah input bilangan satunya genap, dia akan bernilai 0. Bisa kita coba. Di sini input A, B, C, dan D mereka semuanya bernilai 0 sehingga output juga bernilai 0. Kita lihat sama. Kemudian seperti tabel kebenaran sebelumnya, apabila salah satu input bernilai 1, maka output akan bernilai 1. Kita coba salah satu. Nah, jadi lihat di sini output Z sebagai output terakhir, dia akan aktif atau bernilai 1 ketika jumlah inputnya berjumlah ganjil. Kemudian saya tambah lagi input 1 lagi sehingga jumlah input 1 menjadi genap. Maka output Z akan bernilai 0. Kemudian saya tambahkan lagi bila input bernilai 1-nya menjadi 3 atau bilangan ganjil lagi, maka outputnya akan menjadi 1. Kemudian bila semua inputnya bernilai 1, maka output Z akan bernilai 0. Begitu seterusnya. Baiklah, untuk gerbang XOR ini sudah cukup. Kemudian kita beralih ke gerbang logika selanjutnya, yaitu gerbang XNOR. Jadi gerbang XNOR ini adalah kebalikan dari gerbang XOR, di mana pada gerbang XNOR ini dia akan bernilai 1 apabila semua inputnya bernilai 0 dan bernilai 1. Tetapi dia juga akan bernilai 1 apabila jumlah input satunya dia berjumlah genap 2 dan 4 saja. Kemudian dia akan bernilai 0 apabila jumlah inputnya berjumlah bilangan ganjil 1 dan 3. Dan caranya adalah kita tinggal memberi namanya lagi. Setelah itu kita akan menggunakan rangkaian yang sama dengan rangkaian XOR. Tetapi di sini pada output akhirnya akan kita beri inverter atau kita negasi not. Kemudian kita jalankan.
Nah, di sini bisa kita lihat input A, B, C, D dia bernilai 0, tetapi output Z dia akan aktif atau bernilai 1. Bisa kita lihat sama. Setelah itu, apabila salah satu input ini bernilai 1, maka input satunya akan bernilai ganjil, sehingga output akan bernilai 0. Nah, bisa kita lihat pada output Z ini, dia bernilai 0 atau tidak aktif. Kemudian, apabila input 1 pada input berjumlah genap, maka pada output Z dia akan aktif. Bisa dilihat ketika jumlah input 1 berjumlah genap atau 2 atau 4, maka dia akan bernilai 1. Kemudian apabila bernilai ganjil lagi, dia akan nonaktif. Kemudian bila semuanya bernilai 1, semua input bernilai 1 atau bernilai genap, maka dia akan maka output akan bernilai 1 atau hidup kembali. Ini apabila input kembali bernilai ganjil, maka output Z akan nonaktif atau bernilai 0. Baiklah, cukup sekian untuk simulasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.